Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang modul 2. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Al-Faizi, NIM 123450115. Saya Devi Rahayu dengan NIM 123450010. Saya Malika Zara Salsabila dengan NIM 123450090. Saya Putri Dorotul Sofia dengan NIM 121450116. Saya Kiwita Firasari dengan NIM 121450126. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai library dan dataset yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan library RedR dan library ggplot2 digunakan untuk memanggil dua library dalam bahasa pemrograman R, di mana RedR digunakan untuk membaca file CSV, sementara ggplot2 digunakan untuk visualisasi data. Nah, untuk analisis data ini, kita menggunakan library RedR untuk membaca dataset penduduk, dan ggplot2 untuk membuat berbagai visualisasi seperti grafik batang, garis, dan histogram. Nah, selanjutnya ada dataset. Dataset tersebut yang di situ adalah perintah untuk membaca dataset dari file CSV yang berisi informasi tentang jumlah penduduk Kota Bandung. Nah, kami menggunakan fungsi read CSV untuk membaca dataset yang terdiri dari 4.522 baris dan 18 kolom, di mana dataset ini berisi informasi seperti nama provinsi, kecamatan, dan jumlah penduduk di Kota Bandung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis statistik, yaitu mengenai data mean, dan median. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan data mean. Data mean di situ untuk menghitung rata-rata jumlah penduduk. Nah, selanjutnya kami rata-rata jumlah penduduk adalah sekitar 8.267 orang. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai median, di mana median ini untuk menghitung nilai tengah dari jumlah penduduknya, di mana di situ median sebanyak 8.102 orang. Nah, terlihat di situ outputnya. Selanjutnya untuk membuat grafik atau diagram batang dan histogram, kita juga perlu mencari data simpangan dan juga standar deviasi. Untuk data simpangan sendiri dari hasil MEN yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, kita bisa mencari data simpangan dengan menggunakan fungsi data simpangan itu MEAN, lalu dapat terlihat setelah itu ada fungsi dataset jumlah underscore penduduk, lalu MEAN, dilanjut lagi dataset dan jumlah penduduk, lalu saat fungsi data simpangan yang dipanggil, maka hasil akan menunjukkan dapat terlihat 1,11275 dikali pangkat min 14. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasi, kita bisa menggunakan fungsi data standar deviasi, data SD di situ tertulis, lalu SD itu standar deviasi dengan dalam kurung dataset dan data jumlah penduduk. Saat fungsi dipanggil kembali, maka akan menunjukkan hasil 3789,374.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan tahun menggunakan diagram yang sesuai. Jadi, diagram yang kami dapatkan dan kami diskusikan adalah terdapat dua diagram yang cocok. Yang pertama adalah line chart dan yang kedua adalah bar chart. Jadi kami menggunakan kedua diagram tersebut untuk lebih menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana jumlah penduduk Kota Bandung per tahunnya. Oke, jadi dari codingan ini kami pertama membuat metode agregasi. Agregasi ini dilakukan agar dataset yang berada pada tahun yang sama, seperti contohnya tahun 2017. Pada tahun 2017 memiliki dataset jumlah penduduk yang multiple, yang jamak, karena ada banyak. Maka dilakukan agregasi agar jumlah penduduknya dapat diratakan atau disatukan ke satu tahun saja. Jadi metode agregasi ini, misalkan pada tahun 2017 data-data tersebut akan dirembukan ke satu data, lalu data tersebut dijadikan sebagai bar chartnya atau line chartnya. Hal ini dilakukan ke seluruh tahun yang ada pada tabel tersebut atau dataset tersebut. Oke, metodenya bisa dilihat bahwa ini adalah variabelnya, metode agregasi tahun. Lalu ini fungsinya agregat, yang di dalamnya adalah jumlah penduduk. Habis itu diratakan tahun. Data yang dipakai adalah dataset seperti yang tadi, seperti yang kita panggil. Lalu disum, dijumlahkan datasetnya per tahun. Untuk penduduk juga dilakukan seperti yang sama juga. Untuk penduduk dilakukan sum di tahun-tahun yang sama, disamkan, dijumlahkan. Lalu yang pertama kita membuat bar chartnya dulu atau bar plotnya. Codingannya sama, bar posisi, ini variabelnya, ini adalah fungsinya. Dengan metode agregasi di jumlah penduduk, lalu names.arg itu adalah untuk sumbu x-nya. Metode names.arg terus dilakukan metode agregasi tahun pada tahun atau pada kolom tahun. Xlab-nya adalah judul untuk sumbu X, Ylab adalah judul untuk sumbu Y, dan call adalah warna. Kami menggunakan warna biru muda. Dan main judul dari diagram ini. Lalu untuk line-nya, untuk garis trendnya atau line chart-nya, kami menggunakan fungsi lines. Untuk X itu bar posisi, yang dimana posisi barnya akan ditentukan. Lalu Y-nya itu metode agregasi tahun untuk jumlah penduduk. Berarti dia akan melakukan pentitikan line garis di titik-titik tertinggi dari jumlah penduduk. Dan tipenya adalah tipe titiknya, tipe O. Call red, warnanya merah. PCH ini adalah bentuknya, untuk bentuk seperti apa dan ketebalannya. Ketika di run didapatkan diagramnya seperti ini. Dapat dilihat bahwasanya dari grafik yang didapatkan, baik itu dilihat dari bar chartnya atau dari line chartnya, dilihat bahwa tren yang ada adalah menaik dari tahun 2017 hingga 2023. Jumlah penduduknya semakin meningkat. Lalu dari 2023 sampai 2024 itu trennya menurun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi dari penduduk Bandung. Baik, yang pertama kita akan menghitungnya dengan menampilkannya dengan membuat histogram. Di sini kita akan menggunakan dataset jumlah penduduk Bandung, yaitu dengan kode his dalam kurung dataset dolar jumlah penduduk, koma. Terus selanjutnya kita akan menghitung BRICS-nya, yaitu 10 dengan X-nya sebagai jumlah penduduk dan color-nya adalah ungu dengan judulnya yaitu distribusi penduduk Bandung. Oke, di sini histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari jumlah penduduk. X tadi itu menunjukkan rentang jumlah penduduk dalam interval tertentu. Dan Y itu menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian dalam setiap interval jumlah penduduk.
histogram ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana data penduduk ini tersebar dan dalam berbagai rentang jumlah penduduk. Baik di sini terlihat di sini sumbu X yaitu dengan jumlah penduduk menunjukkan dengan rentang jumlah penduduk yaitu dari 0 sampai dengan 20.000 dengan intervalnya yaitu 5.000. Sedangkan sumbu Y-nya itu dalam rentang 0 hingga 800. Distribusi data ini, histogram ini menunjukkan sebagian besar penduduk berada dalam rentang 10.000 hingga 15.000 yang ditunjukkan oleh batang histogram yang tertinggi. Dan rentang lainnya memiliki frekuensi yang lebih rendah dan menunjukkan bahwa lebih sedikit penduduk yang berada di luar rentang 10.000 hingga 15.000. Jadi dapat disimpulkan kita histogram ini menjadi indikasi bahwa ada beberapa daerah tertentu di Bandung dengan konsentrasi penduduk yang tinggi dan juga ada sebagian kecil itu mempunyai distribusi daerah konsentrasinya yang rendah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mengkelompokkan dan memvisualisasikan data jumlah penduduk Bandung berdasarkan jenis kelamin. Yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengagregasikan atau mengkelompokkan data tersebut dari variabel dataset berdasarkan kolom jenis kelamin. Jadi ya agregat jumlah penduduk strip jenis kelamin. Selanjutnya fungsi agregat itu kita jumlahkan nilai dari kolom jumlah penduduk untuk setiap kategori di kolom jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita hasilkan hasil agregasinya ini disimpan ke variabel metode agregasi underscore kelamin. Ya, yang itu. Selanjutnya pada bagian bar plot kita membuat bar plotnya diagram batang yang untuk memvisualisasikan hasil agregasinya. Yaitu mewakilkan sumbu X-nya itu, yang X-lab itu mewakilkan jenis kelamin, sedangkan Y-lab-nya itu jumlah penduduknya, dan color-nya itu light blue dan pink. Mainnya itu perbandingan jumlah penduduk kota berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya saat kita run, outputnya akan keluar dan menghasilkan laki-laki berwarna light blue dan perempuan berwarna pink. Untuk kolom tersendiri itunya tolong diklik yang ya itu. Nah, jadi kita mengetahui laki-lakinya sekitar sudah tertera pada outputnya dan perempuannya juga sudah tertera. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.